Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, anak-anakku yang Ustaz sayangi ya, dan Ustaz cintai karena Allah. Jumpa lagi pada kisah hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ustaz akan bercerita tentang sebuah kisah si belang, si botak, dan si buta. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ada yang mendengar kisahnya. Hari ini kita review kembali, kita segarkan kembali, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Awal ceritanya nih ada 3 orang Bani Israel, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Pada suatu waktu Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah pun mengutus malaikat kepada mereka dan bertanya apa yang mereka inginkan dalam hidupnya, disembuhkan penyakitnya, mempunyai kulit yang indah, segala macam. Nah, dan siapakah di antara mereka yang ikhlas, siapakah di antara mereka yang sombong? Yuk kita simak ceritanya. Awal cerita tadi 3 orang, yaitu si belang, si botak, dan si buta. Pada suatu ketika Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah pun mengutus malaikat kepada si belang. Sang malaikat bertanya, "Wahai belang," malaikat masa ngejek wahai belang ya. "Wahai saudaraku, apa yang paling engkau inginkan dalam hidupmu?" "Aku ingin disembuhkan penyakitku. Aku ingin mempunyai kulit yang indah agar orang-orang tidak lagi jijik melihatku," kata si belang penuh harap. Sang malaikat pun mengusap si belang. Dan tiba-tiba dengan izin Allah cacatnya pun hilang. Kulitnya kembali bersih dan bercahaya. Wah, pasti senang ya teman-teman yang punya kulit yang bersih dan bercahaya. Ustadz juga senang. Nah, kemudian sang malaikat kembali bertanya, "Binatang apa yang paling menyenangkan hatimu?" Dan dia pun menjawab, "Unta. Aku menginginkan unta." Lalu sang malaikat pun memberikan unta hamil kepadanya sambil berkata, "Barakallah. Semoga Allah memberkahimu atas apa yang kau miliki." Selesai malaikat kemudian pergi lagi menuju kediaman si botak. Setelah itu sang malaikat mendatangi si botak dan bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Si botak pun menjawab, "Aku ingin punya rambut yang indah." Kemudian malaikat Bismillahirrahmanirrahim mengusap kepala si botak, dan tiba-tiba tumbuhlah rambut indah di kepalanya. Wah, senang sekali punya rambut indah. Kemudian ditanya lagi, "Binatang apa yang menarik di hatimu?" tanya sang malaikat. Dan dijawab, "Sapi. Aku menginginkan sapi." Sang malaikat pun memberikannya seekor sapi hamil sambil berkata, "Barakallah. Semoga Allah memberkati hartamu." Sayang pergi tuh malaikat. Kemudian malaikat mendatangi si buta. Sampainya di tempat si buta, malaikat bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" "Aku ingin kembali melihat hingga aku bisa melihat keindahan alam, bisa melihat warna, bisa melihat cahaya." Dan malaikat pun mengusapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, ia pun bisa melihat. Wah, alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. Aku bisa kembali melihat, terima kasih, Masya Allah. Malaikat pun nanya lagi, "Binatang apa yang menarik hatimu?" "Kambing," jawab si buta yang udah gak buta lagi. Malaikat pun memberikan kambing yang sedang hamil dan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Salam perpisahan kepada si buta. Tugas malaikat selesai dan kembali lagi kepada Allah di langit.
Ya, singkat cerita, setelah sekian lama binatang yang dimiliki ketiga hamba Allah itu berkembang biak, beranak pinak dengan cepat, sehat-sehat binatang ternaknya. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa jumlah hewan peliharaan mereka menjadi banyak hingga memenuhi lembah tempat mereka tinggal masing-masing. Jadi peternak yang kaya raya. Dan malaikat pun diperintahkan Allah untuk datang kembali menguji mereka bertiga. Namun sang malaikat datang dalam bentuk yang berbeda. Ya. Malaikat pun mendatangi dengan bentuk sebagai orang yang malang. Orang yang ya compang-camping, orang miskin, dalam perjalanan kehabisan bekal gitu. Nah, dan minta pertolongan. Nah, itu malaikat pun datang kepada si belang yang pertama. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, aku ini orang yang malang. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Tidak ada yang bisa menyampaikan kepadaku selain Allah dan Engkau. Tidak ada yang bisa menolongku selain Allah dan Engkau. Tolonglah aku, wahai saudaraku." Kemudian yang tadinya belang pun jawab, "Maaf, urusanku sangat banyak. Aku tidak bisa memberimu apa-apa," kata si belang. Kemudian malaikat menjawab, "Sepertinya aku dulu pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu berpenyakit belang dan orang-orang jijik kepadamu? Bukankah engkau dulu orang miskin lalu Allah memberimu rizki?" Kemudian si belang tadi jawab, "Kau keliru. Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku," kata si belang. Malaikat tadi pun jawab, "Jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu," kata malaikat sambil meninggalkan si belang. Dan malaikat pun pergi meninggalkan si belang. Kemudian malaikat mendatangi si botak dan meminta bantuan sama seperti yang dilakukan kepada si belang. Tidak berbeda. Ternyata si botak pun memberikan jawaban serupa. Malaikat hanya berkata, "Jika engkau berdusta, Allah akan membuatmu seperti dahulu." Setelah itu malaikat pergi dan kembali mendatangi si buta. Malaikat itu pun menyampaikan permintaan yang serupa. Kemudian dengan tulus si buta yang tadinya buta menjawab, "Sesungguhnya aku dulu adalah orang yang buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Ambillah apa yang engkau sukai dan tinggalkan apa yang engkau tidak sukai. Karena semua ini adalah titipan Allah." Malaikat yang tadi menyamar pun tersenyum dan berkata, "Aku adalah malaikat yang ingin mengujimu. Allah senang kepadamu dan sangat marah kepada dua temanmu." Nah, itu tadi kisah tentang si belang, si botak, dan si buta. Nah, anak-anakku, dari kisah di atas memberikan ustadz dan teman-teman semua nasihat yang sangat berharga, bahwa segala sesuatu apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah itu hanyalah titipan sementara. Suatu saat akan kembali kepada Allah. Karena itu kita harus rela dan ikhlas. Anak-anakku, dalam hidup ini banyak ujian yang dihadapi. Dan seringkali ujian itu datang dengan tiba-tiba. Kalian harus tahu bahwa apa yang ada pada kita saat ini adalah milik Allah, milik Sang Pencipta. Allah akan mengambil sesuka kapanpun dan di mana saja yang Dia kehendaki. Jadi kita harus ikhlas. Nah, itu sedikit kisah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.